Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Raja Wali Pasundan. Lebih khususnya lagi, apa kabarnya untuk para fans Farhan Halim. Oke, hari ini saya akan membahas tentang sepak terjang Raja Wali Pasundan di Voli Divisi Utama, khususnya di putaran kedua yang turnamen volinya atau kejuaraan volinya diselenggarakan di GOR Utama yang ada di Bojonegoro. Seperti yang kita ketahui, Raja Wali Pasundan itu sudah kehilangan Farhan Halim karena Farhan Halim saat ini mengalami cedera otot sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk tampil membela Raja Wali Pasundan di Bojonegoro. Kehilangan Farhan Halim tentu saja menjadi sebuah kerugian yang sangat besar bagi Raja Wali Pasundan untuk mengarungi Voli Divisi Utama. Karena apa? Farhan Halim itu bisa dikatakan sebagai salah satu pemain terbaik yang dimiliki oleh Raja Wali Pasundan. Farhan Halim sendiri memang tidak bisa dipaksakan untuk tampil karena cederanya itu harus disembuhkan dulu. Karena setelah ini Farhan Halim setelah Voli Divisi Utama itu sudah ditunggu untuk bertanding di Proliga tahun 2025 yang akan diselenggarakan mulai tanggal 3 Januari tahun 2025 nanti. Meskipun kehilangan Farhan Halim, ternyata Raja Wali Pasundan itu tidak kehilangan keperkasaannya, karena selama di Bojonegoro, Raja Wali Pasundan itu menunjukkan permainan yang sangat impresif, dan mereka itu memetik kemenangan demi kemenangan dari lawan-lawan yang mereka hadapi. Kemenangan demi kemenangan itu tidak terlepas dari kualitas para pemain Raja Wali Pasundan yang memang bisa dikatakan memiliki kemampuan sangat istimewa. Kita sebut saja ada Agil Angga yang merupakan penggawa atau pemain timnas Indonesia dan saat ini dipercaya oleh Raja Wali Pasundan untuk menjadi hitter utama. Selain itu juga masih ada Mark Jose dan juga ada Cep Indra yang ternyata bisa sangat tune in, bisa menunjukkan performa yang luar biasa meskipun Raja Wali Pasundan itu tidak bisa memainkan Farhan Halim. Nah, keperkasaan Raja Wali Pasundan itu sudah terbukti dari pertandingan demi pertandingan yang mereka jalani di Bojonegoro, meskipun sekali lagi mereka tidak bisa menurunkan Farhan Halim sebagai hitter utama. Di pertandingan pertama ketika Raja Wali Pasundan itu menghadapi Yuso Jogja, mereka memang menjalani pertandingan yang sangat sengit, sangat seru, sangat kompetitif, dan pertandingan harus berakhir 5 set atau full set. Tapi Raja Wali Pasundan itu membuktikan bahwa mereka memiliki mental yang lebih baik, mental yang lebih kuat, sehingga akhirnya Agil Angga dan kawan-kawan itu bisa menang atas Yuso Jogja dengan skor 3-2. Nah, saat itu lagi-lagi Agil Angga itu tampil sangat luar biasa, dirinya bisa menjumbangkan 30 poin. Tapi selain Agil Angga masih ada beberapa pemain Raja Wali Pasundan yang juga bisa tampil sangat on fire. Salah satunya adalah Mark Jose yang bisa menyumbangkan 20 poin bagi Raja Wali Pasundan. Selain itu juga ada Cep Indra yang memang bisa menyumbangkan 9 poin di pertandingan ketika Raja Wali Pasundan mengalahkan Yuso Jogja dengan skor 3-2. Di pertandingan kedua, lagi-lagi Raja Wali Pasundan itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kumpulan pemain yang sangat istimewa dan mereka kembali menunjukkan bahwa mereka memiliki mental juara yang sangat kuat. Lagi-lagi Raja Wali Pasundan itu berhasil menang kali ini ketika mereka menghadapi Singo Yudo Kutai Barat. Jadi saat itu Raja Wali Pasundan berhasil mengalahkan Singo Yudo dan saat itu lagi-lagi Agil Angga itu bisa menjadi salah satu monster point yang sangat luar biasa. Dirinya bisa menyumbangkan 25 poin untuk Raja Wali Pasundan. Memang harus diakui bahwa poin yang didapatkan oleh Agil Angga itu masih di bawah Mark Jose yang menyumbangkan 26 poin. Tapi hal itu sudah menjadi bukti bahwa Agil Angga itu bisa menjadi motor serangan, bisa menjadi monster point, dan keputusan Raja Wali Pasundan untuk menggait atau merekrut Agil Angga itu memang merupakan sebuah kebijakan yang sangat jitu. Nah, di pertandingan itu yang menjadi top skor adalah Samsul Kohar yang sukses menyumbangkan 34 poin untuk Singo Yudo Kutai Barat. Selain Mark Jose dan Agil Angga, lagi-lagi ada Cep Indra yang tampil sangat on fire, tampil sangat luar biasa ketika Raja Wali Pasundan itu mengalahkan Singo Yudo. Jadi Cep Indra itu bisa menyumbangkan double digit, tepatnya dirinya itu bisa memberikan 16 poin untuk Raja Wali Pasundan ketika menghadapi Singo Yudo. Nah, selain itu juga Raja Wali Pasundan lagi-lagi menunjukkan keperkasaannya ketika mereka menghadapi pertandingan ketiga, yaitu saat melawan DPUPR Rafa Binar. Jadi saat itu
Raja Wali Pasundan sukses menghentikan perlawanan DPUPR Rafa Binar dengan skor 3-1. Lagi-lagi Agil Angga bisa menunjukkan bahwa dirinya itu merupakan pemain yang sangat istimewa, dirinya adalah monster, dan dirinya itu adalah pemain yang sangat bisa diandalkan oleh Raja Wali Pasundan. Di pertandingan ketika Raja Wali Pasundan mengalahkan DPUPR, Agil Angga itu berhasil menyumbangkan 32 poin sepanjang pertandingan. Jumlah poin yang sebanyak 32 poin itu menempatkan Agil Angga sebagai top skor di pertandingan ketika Raja Wali Pasundan itu menghentikan perlawanan DPUPR Rafa Binar. Nah, di bawah Agil Angga ada Marjose yang saat itu sukses mendonasikan atau memberikan 21 poin bagi Raja Wali Pasundan. Selain itu, lagi-lagi ada Cep Indra yang bisa menyumbangkan 12 poin, lagi-lagi double digit untuk Raja Wali Pasundan ketika menghadapi DPUPR. Kalau kita melihat dari performa yang ditunjukkan oleh Raja Wali Pasundan di 3 pertandingan di Bojonegoro, memang harus diakui bahwa Raja Wali Pasundan itu sudah menunjukkan bahwa mereka memiliki mental juara karena status mereka adalah juara bertahan Live Volley Divisi Utama. Nah, Raja Wali Pasundan itu sudah membuktikan bahwa mereka meskipun kehilangan Farhan Halim, ternyata mereka bisa untuk mencari solusi sehingga mereka bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan dari pertandingan yang sudah dijalani. Kalau kita bicara tentang hasil yang didapatkan oleh Raja Wali Pasundan di Bojonegoro, memang bisa dikatakan bahwa Raja Wali Pasundan itu semakin menebalkan asa atau semakin memperbesar harapan untuk mempertahankan gelar juara Live Volley Divisi Utama. Seperti yang kita ketahui pada tahun 2023 lalu, Pasundan itu memang menjadi juara Live Volley Divisi Utama meskipun saat ini komposisinya itu memang sedikit berbeda. Jadi di musim lalu Raja Wali Pasundan itu masih diperkuat oleh Nizar Zulfikar dan juga Doni Haryono, tapi saat ini Nizar Zulfikar dan Doni Haryono itu tidak membela Raja Wali Pasundan. Tapi kehilangan Doni Haryono ternyata bisa ditutupi dengan kehadiran Agil Angga yang bisa sekali lagi menjadi monster point, bisa menjadi pemain yang sangat istimewa di Raja Wali Pasundan. Bagaimana kira-kira tentang kondisi Farhan sendiri? Seperti yang tadi saya bilang bahwa Farhan Halim saat ini memang belum bisa diturunkan di pertandingan yang dijalani oleh Raja Wali Pasundan. Karena apa? Dirinya itu memang harus menyembuhkan cedera ototnya terlebih dahulu. Para penggemar volley Indonesia dan juga para fans Farhan Halim itu sudah menuliskan dukungan, sudah menuliskan komentar di media sosial yang mana mereka meminta Farhan Halim untuk fokus terhadap recovery-nya terlebih dahulu. Karena apa? Sekali lagi setelah ini Farhan Halim itu akan menghadapi Proliga tahun 2025, meskipun sampai saat ini belum ada klub yang bisa dipastikan akan dibela oleh Farhan Halim untuk Proliga tahun baru nanti. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana tentang performa Raja Wali Pasundan yang ternyata tetap sangat garang meskipun tidak diperkuat oleh Farhan Halim? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Raja Wali Pasundan bisa mendapatkan hasil terbaik, dan juga tidak lupa kita doakan agar Farhan Halim itu bisa segera sembuh dari cederanya seperti sedia kala, dan tidak lupa kita doakan agar timnas voli Indonesia bisa berprestasi tidak hanya di level Asia Tenggara tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.